Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Maranong Tajibu dari kelompok 2 kelas basis data 2023G akan mentuturkan sebuah langkah-langkah awal untuk membuat sebuah database. Yang pertama, ketika tampilan sudah seperti ini, kita klik kanan pada database di sebelah kiri atas, kita klik create database. Untuk kasus ini kita akan menamakan database-nya adalah sebuah event. Kemudian di save. Lalu kemudian pada database event ini kita klik kanan lagi untuk memunculkan sebuah apa query tool-nya. Untuk yang pertama, saya akan memaparkan cara untuk membuat sebuah table terlebih dahulu. Yang pertama kita ketikkan create table. Misalnya untuk kasus ini kita menamakan tabelnya adalah sebuah table payment, kemudian buka kurung. Nah, dalam table payment ini kita akan mengisi atribut-atribut berupa misalnya ID payment. Nah, untuk tipe datanya adalah varchar sejumlah misalnya 20. Nah, dan kemudian ada lagi misalnya apa ya? Status payment. Oh, jangan lupa ditambahkan koma ya. Status payment. Tipe datanya juga varchar sejumlah 20 kata, 20 huruf. Kemudian jangan lupa ditambahkan koma. Kemudian ada tanggal atribut lagi tanggal pembayaran. Sejumlah 10 lah. Tanggal pembayaran 16 koma. Lalu atribut yang keempat metodenya, metode pembayarannya. Char. Dan di akhirnya jangan kita lupa tambahkan titik koma. Kita coba run. Untuk merun sebuah kode, kita select saja untuk semuanya, lalu di run. Nah, table were successful in 69 titik. Nah, untuk menampilkan table, bisa kita pakai select bintang from nama tabelnya tadi payment, jadi kita tulis ulang payment. Terus kita select lagi, lalu di run. Nah, di sini akan muncul atribut-atribut yang sudah kita isi tadi sebelumnya. ID payment, status payment, tanggal pembayaran, metode pembayaran. Nah, untuk kita kan sudah membuat untuk database-nya. Nah, gimana sih cara buat eh, mengisi atribut-atribut ini? Nah, kita akan cobanya. Yang pertama, kita ketikkan insert into nama tabel yang kita ingin isi yaitu payment, kemudian values. Nah, untuk ini kita harus mengisi sesuai jumlah atribut yang ada. Misalnya di payment ini kan ada 1, 2, 3, 4, maka kita akan mengisi value-nya 4 juga. Misalnya yang pertama itu ID payment. Nah, ID payment ini em, kita isi misalnya 2024 01. Kemudian koma,
tambahkan lagi status payment. Status paymentnya accept, diterima, accepted. Kemudian kemudian tanggal pembayarannya itu misalnya 23/04/24. Kemudian untuk tanggal pembayarannya, oh sebet oh iya sebentar. Maksud saya untuk yang 23/04/2024 ini untuk tanggal pembayaran. Kemudian yang terakhir metode pembayarannya yaitu apakah transfer dan ataukah dia cash. Kita tulis saja transfer. Nah, ketika sudah, jangan lupa ditambahkan titik, koma, lalu kita coba select, lalu kita run. Nah, kita lihat lagi kembali tabel apa isi tabel yang kita sudah isi. Dengan select terus, lalu kita run. Nah, sudah tampil untuk ID payment sesuai yang kita masukkan, payment, kemudian tanggal pembayaran, lalu metode pembayarannya. Ketika kita ingin mengisi lagi eh, sebuah tabelnya, maka kita copy saja. Tapi jangan lupa tambahkan koma di sini, tambahkan titik koma di sini. Kita ganti misalnya di sini kita ganti cash. Kita run kembali. Terus kita lihat lagi menggunakan select bintang from payment. Nah, ini sudah tampil. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sheila Distia Salsabila dengan NIM 23031554056. Setelah teman saya menampilkan isi tabel, saya akan melanjutkan fitur update dan delete. Untuk yang pertama, saya akan menampilkan fitur update. Yang pertama, kita run create table payment, kemudian insert from payment. Saya akan memberikan dua contoh. Jadi, untuk contoh yang pertama, saya akan mengubah tanggal pembayaran untuk pembayaran dengan ID payment PY003 menjadi 2024 bulan 11 tanggal 21. Jadi update payment set tanggal pembayaran sama dengan 2024 bulan 11 tanggal 21. Ini tanggal untuk memperbarui. Dan where ID payment sama dengan PY003.2. Jadi ini hanya akan memperbarui di baris di, di PY003. Dan kita run. Untuk menampilkan tabel, ini select from payment. Nah, jadi di PY003 sudah menjadi 2024 11 tanggal 21. Untuk contoh yang kedua, saya akan mengubah semua pembayaran dengan metode transfer bank ini, yang awalnya status payment-nya true akan berubah menjadi false. Jadi update payment
set status payment sama dengan false, where metode pembayaran sama dengan tran- transfer. Nah, dan kita akan di update sampai where. Nah, kemudian select untuk mengetahui tabelnya. Nah, jadi di metode pembayaran transfer bank ini sudah merubah status payment menjadi false. Untuk yang kedua, saya akan melanjutkan fitur delete. Eh, untuk contoh yang pertama, saya akan menghapus data pembayaran dengan ID BY001. Jadi, baris ini akan saya hapus. Delete, sorry, from payment, where ID payment sama dengan BY001. Nah, dan kita run, select from payment. Jadi di sini sudah menghapus BY001. Untuk contoh yang kedua, saya akan menghapus semua data pembayaran yang belum memiliki tanggal pembayaran. Jadi ini nol. Jadi yang pertama kita tulis delete from payment, where tanggal pembayaran is nol. Titik koma. Kemudian kita run. Nah, select untuk menampilkan tabel. Jadi awalnya nolnya sudah dihapus. Jadi cuma tinggal B003 dengan status payment true dan B004 dengan status payment false. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya perkenalkan nama saya Muhammad Edo Pramudia. Di sini saya akan menjelaskan tentang statement where dan juga group by. Yang pertama, where sendiri adalah suatu statement yang digunakan untuk menfilter data berdasarkan suatu kondisi tertentu. Terdapat beberapa jenis where atau simbol where seperti sama dengan, lebih dari, kurang dari, dan juga simbol logika and or not ataupun simbol khusus seperti between, in, dan juga like. Di sini kita langsung saja coba praktek menggunakan statement where. Yang pertama pasti kita ketik select, lalu kita klik where kondisinya apa. Kita coba jenis talent sama dengan penyanyi. Jangan lupa titik koma. Nah, di sini saya hanya menampilkan
talent, yang jenis talentnya itu hanya penyanyi. Kebetulan di database saya yang penyanyi hanya satu orang, yaitu Ayu Rahma. Jadi di sini hanya menampilkan Ayu Rahma saja. Selanjutnya kita coba menggunakan dua statement sekaligus. Kita coba select from ticket where kuota tiket lebih dari 100 dan harga kurang dari 150.000. Di sini ada beberapa statement atau simbol, yaitu lebih dari, and, dan juga kurang dari. Kalian bisa menggabungkan semua statement tersebut seperti ini. Jadi di sini kita hanya menampilkan tiket yang memiliki kuota lebih dari 100 dan harganya kurang dari 150.000. Selanjutnya kita coba menggunakan statement between, select bintang from tiket where harga between 50.000 dan 150.000. Nah, di sini kita menampilkan tiket yang harganya di antara 50.000 dan 150.000. Di sini terdapat 4 tiket. Selanjutnya kita coba eh, statement like from peserta where hmm, alamat like mawar. Jadi di sini aku ingin menampilkan peserta yang memiliki alamatnya terdapat kata mawar di dalamnya. Persen ini digunakan untuk jadi mawar ini, sebelum kata mawar bisa diisi kata apa aja, dan juga setelah mawar bisa diisi kata apa aja. Oh ini. Memang. Jadi peserta yang alamatnya terdapat kata mawarnya di sini cuma satu, yaitu Rini Setiawati dengan alamat Jalan Mawar nomor 5. Selanjutnya kita coba statement in select bintang from sponsor where ID sponsor in SP001 SP002. Ya, jadi di sini in digunakan untuk menampilkan suatu kondisi. Kondisinya udah tertulis di sini, yaitu yang memiliki ID sponsor 001 dan juga 002. Di sini ada dua sponsor yang dengan ID seperti tersebut. Untuk statement where seperti ini. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang statement group by. Group by sendiri digunakan untuk mengumpulkan data berdasarkan kolom tertentu. Seperti count, sum, average, min, max itu bisa digunakan untuk melakukan group by. Kita langsung saja praktek. Kita coba select from. Nggak gini, salah salah. Kita coba select
ke kategori event, lalu kita count as total event. Nah, jadi as ini digunakan untuk membuat tabel baru atau kolom baru atau mengaliaskan nama, kayak kita menghitung total event sebagai tabelnya bernama total event tersebut. Lalu from event group by kategori event. Nah, jadi kita menghitung kategori event. Misal di sini kategori event ada berapa dan kita simpan ke dalam kolom total event. Jadi ini contohnya hiburan terdapat satu, teknologi satu, kategori seni terdapat satu event. Dan kebetulan ini semuanya ada satu-satu database saya. Nah, kalau misal di dalam database yang seni itu ada beberapa, ini total eventnya mengikuti total event yang kategorinya seni. Misal di sini ada tiga, maka total eventnya akan berubah menjadi tiga. Lalu kita coba yang lain, misal select tipe tiket average harga pas harga rata from tabelnya, tabel tiket group by tipe tiket. Nah, jadi di sini saya ingin menampilkan eh, tipe tiket, semua tipe tiket kita jadikan satu, kita grup, lalu kita hitung harga rata-ratanya menggunakan average yang menghasilkan tiket VVIP rata-rata harganya 200.000, tiket VIP 150, dan tiket reguler rata-ratanya 75.000. Selanjutnya kita coba eh, select tipe tiket sum kuota tiket as total kuota from tiket group by tipe tiket. Nah, kalau ini saya menampilkan jumlah atau total kuota tiketnya dari tiap tipe tiket. Di sini VVIP kuotanya 50, VIP 100, dan juga reguler 650. Dan yang terakhir, hmm, kita bakal coba min max seperti select tipe tiket min harga as harga minimal max harga as harga maksimal from tiket grup by tipe tiket. Nah, di sini juga kalian bisa menggunakan dua statement sekaligus seperti min max kita pakai dalam satu satu perintah. Apa sih?
Mohon maaf sebelumnya di sini kalian nggak boleh pakai spasi, jadi harus underscore atau dijadikan satu aja asnya. Nah, untuk hasilnya di sini VIP dalam tipe tiket VVIP harga minimalnya 200 dan kebetulan harga maksimalnya juga 200 yang artinya harga minimal dan harga maksimalnya ini sama. Begitu juga dengan VIP. Namun untuk reguler harga minimalnya 50.000 dan harga maksimalnya 100.000. Oke, baik. Selanjutnya di sini saya akan menerangkan mengenai statement having. Statement having sendiri sama seperti where, namun having sendiri hanya untuk statement group by. Jadi untuk group by, where-nya bisa kalian ganti menggunakan having. Contohnya di sini yang sudah kita bikin sebelumnya, kita tambahkan statement having. Having artinya itu memfilter berdasarkan suatu kondisi tertentu. Kita misal having found eh, lebih dari dua. Ini seharusnya memunculkan kategori event yang jumlahnya lebih dari dua. Nah, karena sebelumnya kategori event yang kita punya jumlahnya satu semua, yang lebih dari dua nol. Jadi, jika kita anggaran yang ini, yang lebih dari dua, nggak ada event yang total eventnya lebih dari dua. Kalau kita coba lebih dari nol, baru muncul semua event yang kita punya. Terus karena ini total eventnya semua hanya satu, satu, satu. Selanjutnya untuk yang di sini kita coba having average harga lebih dari 75.000. Kita coba sebelum ada having. Nah, untuk sebelum ada having yang ditampilkan seluruh harga dan juga harga rata-ratanya. Sekarang kita tampilkan menggunakan having dengan kondisi rata-rata harganya lebih dari 75.000. Otomatis yang muncul hanya VVIP dan VIP yang harga rata-ratanya lebih dari 200.000, lebih dari 75.000 maksud saya. Dan untuk yang reguler karena rata-ratanya 75.000, jadi tidak masuk ke dalam having. Selanjutnya, untuk yang ini kita coba having sum kuota tiket lebih dari 500. Ini sama kita coba dulu sebelum ada having. Untuk sebelum ada having, kuota tiket untuk VIP reguler muncul semua. Dan kalau ada statement having di mana yang masuk hanya event yang hanya tipe tiket yang kuotanya lebih dari 500, otomatis seharusnya yang keluar hanya reguler saja karena kuota tiket reguler lebih dari 500 yaitu 650. Baik untuk statement having seperti itu saja dan untuk presentasi dari kelompok kami seperti ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.